kelayapan tuh udah SMP tuh jadi anak racing, jadi anak Sempat anak racing knalpotnya brong. Bahaya. Kita bicara soal kuliah ya, Bli Andre ya. ya. Ketika Bli Andre masuk ke ISI dan memang banyak sekali orang pelaku-pelaku seni di dalamnya. Wah, gila. Ya. Dengan idealisnya masing-masing, dengan egonya masing-masing. Bagaimana Bli Andre menanggapi ketika Bli Andre membuat karya begitu dinilai dan Bli Andre merasa itu ini karyanya udah bagus nih, sampai nggak tidur buat mabuk-mabukan dan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan gitu. Gimana Bli Andre menanggapi hal itu? Karena pribadi gini ya bro ya, menurutku seni itu nggak bisa dinilai karena itu sense gitu loh, karena itu pemikiran orang gitu loh. Dan sekarang difakultaskan, disekolahkan, kita harus dinilai dengan karya-karya kita untuk bisa lulus gitu. Menurut Bli Andre sendiri gimana? Menurut aku pertama tuh ya, yang paling mendasar tuh seni itu adalah kesadaran. Ketika kita buat suatu karya seni itu harus sadar. Sebenarnya berarti nggak boleh mabuk kalau ya, ya karena inspirasi mungkin dapat dari mabuk, inspirasi. Oh gitu. Notes inspirasi dapat dari mabuk di jalan, kamu ya di WC biasanya di WC itu terkenal banget ya, WC inspirasi. Segala macam tuh sangat gampang untuk mendapatkan inspirasi. Bukan gampang sih, maksudnya sering terlintas. Oh ya, masuklah ya gitu. Itu dasarnya. Tapi ketika kita mengaplikasikannya dalam teknik, dalam itu tuh butuh kesadaran penuh. Karena emosi itu dikontrol jadi satu untuk mengaplikasikan ide kamu yang kemarin gitu maksudnya. Okay. Misalnya aku yang paling sering alami dari jalan. Di jalan aku naik motor, mikirin nih tentang masa depan, orang nih pada tertarik pada masa depan ya. Maksudnya aku sering kali menghayal di jalan tentang hal-hal yang terjadi di masa depan ya. Masa depan, terus kenapa mereka melarang imajinasi dan segala macam. Itu tuh sering aku lewatin, tapi pas teknik tuh aku pasti sadar lah ngelakuin itu. Maksudnya dengan goresan kayak ini, karena yang ngeliat karya kita bukan orang mabuk dong, ngeri nggak sih? Oke. Yang ngeliat karya kita orang sadar, kayak orang yang bener-bener tetep, bahas tetep lagi. Orang bener-bener maksudnya karena apalagi sampai step yang modelnya kayak, saya tertarik nih gini-gini, mungkin gini-gini. Saya mau beli, untuk tanggung jawab kita kepada pembeli pun juga harus dipertanyakan dong. Kalau mabuk nih, saya buatnya pas mabuk, orang males lah. Mabuk. Artinya kita bisa simpulkan gini ya Bli Andre ya. Ketika kita mungkin ada di teman-teman di luar sana yang ingin bercita-cita sebagai pelukis seperti Bli Andre yang sampai kancah internasional, tidak harus melewati fase mabuk-mabuk, benar? Iya, benar. Karena bukan itu ya. Inspirasinya tidak bisa hanya dengan mabuk aja enggak ya. Justru kita enggak mabuk. Itu tuh penting kali. Bukan karena kita mabuk baru kita membuat sebuah karya yang istimewa gitu loh. Iya. Sebenarnya yang paling benar tuh adalah riset. Riset tuh dalam arti kita masuk dalam suatu ruang lingkup yang dimana ternyata keadaan ruang lingkup atau obrolan di sini, tapi ini ada kaitannya dengan kalau mabuk dulu baru ngomong tuh benar nggak ada filter kan biasanya. Mabuk aku benci sama Kim, maksudnya kayak gitu. Aku benci sama kalau saya filter pak. Bahaya. Maksudnya filter tuh itu dah kalau kita ngomong tuh nggak filter kan gitu. Ketika kita nggak dapat dengeran omongan yang nggak filter, kita dapat bahan inspirasi kan gitu. Itu kadang ambigu. Kalau orang sadar ngomong pasti ada filternya dong. Betul. Ketika ada sadar filter, imajinasi kita juga jadi kefilter. Betul. Karena yang kita dapat riset itu kan dari omongan-omongan sekitar kita nih. Maksudnya omongan Banjar, omongan teman-teman segala macam. Maksudnya si A gini nih, dia suka gini nih, suka gini. Ternyata pandangan orang sama itu gini ya. Akhirnya aku aplikasikan di karya gitu loh. Tapi karena aku mengalami mabuk mengalami hal itu. Mabuk dan aku ngelihat semua orang ngomong mabuk tuh vokal loh. Maksudnya aku harus didengar nih. Aku ngomong A,
akhirnya harus dengerin aku nih kayak Ya, hanya dengan mabuk saya bisa mengatakan hal ini. PD orang meningkat kan karena mabuk. PD orang meningkat. Aku menjadi persepsi dong orang lihat oh dia pandangannya dia kayak gini. Maksudnya aku meriset sendirilah sehingga pandangan B yang kayak gini dan kenapa dia bisa pandangannya dia kayak gitu loh. Ada dan segala macam gitu loh maksudnya. Jadi aku wah enak nih jadiin suatu ilustrasi. Ilustrasi. Betul. Itu udah makanya jangan nganggep orang buat karya tuh harus mabuk dulu. Justru orang buat karya tuh harus sadar inspirasinya mungkin bisa mabuk gitu. Oh, inspirasi mungkin saja bisa Bisa dapat dari mabuk. mabuk. Asal yang inget tuh catat kemarin mabukannya apa Oh, misalnya. benar. Gini Iya, B. iya, Sekarang iya. pun aku catat loh kalau misalnya di jalan tuh. Wah, aku pengen bahas gini. harus Aku catat dulu di Ya, HP, di baru HP. aku jalan lagi naik motor gitu ya saya. Berarti minggir dulu. Iya, catat minggir dulu. catat ketik lu. Misalnya satu keyword aja misalnya masa depan. Udah, masukin HP langsung jalan. Oke. Gitu aja dah. Karena ketika Anda menarik garis saat Anda mabuk itu tidak bisa. Iya, wah dah enggak sisi kesadaran dan sisi gini tuh susah. Tidak bisa Anda menggambar pantat seperti ini ketika mabuk. Iya, enggak bisa. Iya, ntar jadinya aneh-aneh lagi. Gitu. Oke, jadi itu teman-teman tuh kalau mau jadi gitu tuh nggak Iya. perlu ya. Tapi- bisa aja. Bisa aja. Dan masalah kampus kan tadi bahas kampus Iya. ya. Kampus tuh kan dosen kan bahasnya bukan bahas ya, dosen tuh menilai dari sisi kesadaran lah. Oke. Sisi literasinya dia. Betul. Bagaimana kalau aku kan di kafe ya, maksudnya bagaimana desain. DKV itu desain komunikasi visual. Tuh, desain komunikasi Dosen visual. tuh menilai dari bagaimana kalau desain komunikasi visual, bagaimana desain ini bisa mengkomunikasikan visualnya kan itu maksudnya. Oh, Sebenarnya. iya, Jadi aku iya, desain iya. nih sebuah nih misalnya nih botol Tropika Loha. Loha. Bagaimana bisa mengaplikasikan ini? Representasikan Ya. apa yang ada di dalamnya, produknya apa. Misalnya, oke nih, yang pengen di branding dari sini apa? Bisa dilihat nih Tropika Loha. Iya, fontnya seperti apa. Yang paling speak up dan paling besar fontnya adalah itu kan itu. Ya, Set ketika kita masukin komposisinya, orang kan pasti fontnya lebih kecil. ya, Itu betul. berarti informasi nomor 2 Oh, yang ingin oke. didapetin audiens gitu saya. Audiens pertama pasti lihat Tropika Loha. Audiens kedua pasti ngeliat komposisi apa sih? Ini Oke. gitu. 1 jam bersama Andri Yoga belajar desain. Itu dah maksudnya speak up-nya di mana gitu. Mau speak up ilustrasi bisa juga, tapi acaranya jadi nggak kebaca gitu loh. Betul. Itu dah betul, kita betul, harus betul. pelajarin tentang ukuran font, ukuran ini. Dan di kampusku kan aku juga gitu. Mempelajari banget. Ya, apa yang mau ke suarain, ini yang paling besar, ini lebih kecil, Iya. ini yang paling kecil. Nah, itu loh. Oke. Jadi orang dapat brandingnya tuh di mana gitu. Oke, tapi sebelumnya mohon maaf ya, Beli Andri, kita ada suara motor karena kita kebetulan take-nya di jalan raya. Ya, ini motor kan lewat sini. Ya, nanti ada lewat sini. Lewat sini ya buntu. Tapi bicara soal motor ya, Beli Andri ya, saya sempat melihat gambaran Beli Andri yang ada kayak sesuatu, tapi ada motor NMAX-nya juga. Oh, itu ini tuh. Enggak, sebentar. Maksudnya ada pasti selalu NMAX. bukan apa ya, moral value atau pesan-pesan tersendiri yang ingin disampaikan. Untuk NMAX lu. Kenapa NMAX gitu loh? Tapi kamu udah bisa ngebaca lah tuh ya. Maksudnya tradisional dan modernisasi. Iya, Itu kan iya. inti. Cuman tuh Keywordnya. motornya tuh loh ya maksudnya. Motor dan tradisional. Iya, gitu. iya. Kayak maksudnya simpelnya sih perjalanan masyarakat Bali. Kan aku hidup di Bali nih. Maksudnya Iya. yang aku sering lihat tuh dari tren tek-tek-tek, tau gak? Banyak tren lah di Bali tuh. Ketek-ketek. Oh, yang mainnya Iya, tek-tekan. tek-tekan. Hingga akhirnya beralih ke motor. Dan sekarang yang paling update apa? Sepeda dong. Sepeda kan cepat kali dan layangan celepuk. Jadi cepat sekali ketika itu suatu tren. Ikut satu minumnya. Oh ya, ngerti. Itu tren cepat sekali dikonsumsi. Maksudnya itu tuh ritme aku selama aku hidup di Bali kan gitu ritmenya. Ketika dagang pulsa. Ya. Dagang Layangan. Nah, itu ya ikut ritme gitu loh. Ya. Sebenarnya karya itu tuh nggak lebih cuman ngebahas gimana kita modernisasi hidup tanpa cewek Bali tahun zaman dulu tuh loh. Ya.
nggak pakai BH. Topless. Sebenarnya sebagaimana perjalanan kehidupan manusia di Bali itu dari sampai sana sampai sekarang nih. Yang terakhir aku riset kan di NMAX. NMAX itu kan lagi booming banget waktu itu. Iya, NMAX tuh sama kayak Avanza dan NMAX tuh. Oh ya, betul. Setiap nyalip NMAX, besok ngetren banget gitu. Entah dari segi ekonomi atau gini masyarakat Bali mampu. Kalau masyarakat Bali mampu beli Ferrari, nyalip Ferrari, besok Ferrari lagi. Kan lebih kayak maksudnya kayak itu perlu dipertimbangkan lagi untuk jadi karya seni kan gitu. Sementara ini yang kulihat ya NMAX. Gitu. Jadi itu diangkat untuk ilustrasi dengan pesan bahwa NMAX ya ngetren. Maksudnya pengguna motor kendaraan di Bali itu ya rata-rata NMAX. Entah itu sebagai sistem pride-nya mereka akhirnya bisa membeli NMAX atau sistem mereka aku suka nih motor karena banyak yang pakai. Kan kita nggak tahu maksudnya. Aku nggak punya NMAX soalnya. Mostly orang-orang seperti itu ya. Ya mostly yang aku rasakan kan balik lagi ke yang aku rasain. Dan balik lagi ke cerita-cerita Bali zaman dulu aku juga pernah dengar kalau maksudnya Bali pun bukan Bali ya. Maksudnya Denpasar ketika orang tuh nggak pada pakai BH nih. Aku ingat sekali cerita itu ada yang pernah nyeritain aku. Sampai nggak jadi minum, Cok. Gara-gara cerita, Cok. Akad dulu, Pak. Oh ya, sorry Pak. Jadi Bang Andre ini banyak filosofinya. Gimana? Kita semua di sini pada pasti nggak tahu ya. Maksudnya kapan sih orang Bali itu pakai cawet pertama? Kapan sih orang Bali pakai BH? Saya tidak bisa menjawab hal itu, mohon maaf. Tapi inspirasi orang Bali dia sampai pakai BH, pakai cawet, maksudnya pakai BH lah ya. Karena dulu Tanjung Dada kan. Maksudnya awal mulai itu dari Bali Hotel. Ketika orang Belanda liburan di Bali Hotel, mereka ngelihat turis-turis itu pakai BH. Dan akhirnya terinspirasi. Iya, terinspirasi. Roots itu tuh pasti sampai sekarang tuh masih pakemnya masih terinspirasi terus dan kan. Sampai sekarang pun kita terinspirasi pakai Instagram, YouTube, ngeri ya sih. Tapi sekarang ini kita ketika ada orang yang menggunakan bikini dan mengupload di Instagram tuh kita kayak yang komen yang kita nggak kita seneng lihat nggak tahu yang di sebelah sana. Tapi one thing saya sempat mendengar ini nggak tahu ya teman-teman semua ya, ini patut dibenarkan atau disalahkan terserah ya. Tapi saya sempat mendengar kabar burung seperti ini gitu. Burungnya siapa nih? Maksudnya gini, ketika orang menstruasi, kita kan bahas wanita ya. Bahas wanita ya. Sebenarnya orang menstruasi itu masih diperbolehkan untuk melakukan persembahyangan. Karena zaman dulu itu tidak ada yang namanya pembalut. Seperti itu. Sebenarnya itu hanya idealis dan pemikiran sendiri yang diakal-akali sampai masuk sekarang. Tapi menurut saya sih sekarang ya cocok. Nggak boleh melakukan persembahyangan kalau menstruasi. Tapi saya sempat mendengar kalau dulu orang menstruasi masih sah-sah aja karena itu tidak ada namanya pembalut. Mau pakai apa Anda? Daun pisang. Sambok kelapa. Nggak mungkin kan itu. Ya begitulah era-era saat ini berkembang ya kan. Itu entah salah atau benarkah kita nggak tahu karena saya hanya mendapatkan kabar burung seperti itu. Justru sekarang masih boleh. Nggak tahu ya. Karena ada softtek jadi nggak dilarang. Itu kepercayaan. Kembali lagi kepercayaan. Udah jauh banget. Oke, Bli Andre, kita akan membahas ke karya sekarang. Bli Andre sendiri sudah berlangsung ke kancah internasional. Di Bali sudah banyak collab-collabnya, dengan Dev sendiri juga sudah ada collab desain juga. Dan memang kalau orang melihat tuh ada ya beberapa, karena sebelum kita melakukan interview ini saya interview ke orang lain juga, bro, tahu Andre Yoga nggak gitu? Enggak. Bilang iya loh. Oh gitu, Serius. Padahal Instagramku udah hilang loh. Nggak serius. Oh Andre Yoga tahu gitu. Kayak artinya seorang Andre Yoga itu memiliki ciri khas. Nah mungkin viewers di luar sana, teman-teman di luar sana bertanya-tanya gimana sih cara Bli Andre membuat satu ciri khas?
Gimana menurut Bli Andre itu? Apakah bawaan tersendiri atau banyaknya riset seperti yang Bli Andre bilang tadi atau gimana? Ciri khas tuh balik lagi, ciri khas tuh riset tuh pasti ya. Maksudnya kalau kita nggak buat karya tapi nggak riset tuh bullshit loh. Ngerti nggak sih? Oke. Bohong, maksudnya buat apa kita berkarya terus-terusan tapi bohong? Mending kita berusaha sedekat mungkin sama masyarakat. Jangan kita buat diri kita tuh jadi orang seniman. Aku nggak mau ngelarang, tapi persepsiku kayak kita nih seniman, tapi kita biar kelihatan diri kita ini adalah seniman. Kita lo beda, sudut pandang kita lah beda. No man, maksudnya kita adalah bagian dari masyarakat dong. Kita perlu membaur. Iya, kita harus bagaimana? Kita pun netizen. Kita merasa jadi netizen. Ngerti nggak sih? Dan ketika kita menyuarakan nih, maksudnya menyuarakan suara hati netizen. Dan kita tuh ingin sedekat mungkin dengan mereka gitu masyarakat. Netizen belum berarti, maksudku bukan berarti netizen yang ngomongin jelek-jelek ya. Maksudnya masyarakat maksudku. Makanya aku pengen ganti ritme cara berpikirku. Kalau seniman itu adalah orang yang berbeda. Seniman adalah punya idealis sendiri. Seniman itu beda dong cara persepsinya A, B, C, D. Memandang kehidupan dengan sendirinya. Oke, literasinya aku memandang seni itu adalah berbeda. Maksudnya aku harus lebih dekat dengan masyarakat. Seandainya aku dapat suara vokal, maksudnya sampai aku dapat suara dari masyarakat tersebut. Maksudnya misalnya temanku nih, dia benci babi atau enggak aku bergaul sama teman-temanku yang benci babi. Seandainya aku bisa, kenapa sih kayak benci babi? Ngerti nggak sih? Pendekatan itu tuh yang aku kembangin gitu loh. Padahal babi itu enak. Iya, babi enak. Kenapa benci? Kayak maksudnya kayak gitu. Jangan jadi Andre kan seniman, makanya dia buat statement benci babi gini. Dia kan kritis. Gimmick lah. Iya, gimmick. Makanya berusaha biar orang-orang nggak mandang aku beda dari mereka, tapi aku udah suara dari mereka gitu loh. Aku udah suara dari kamu gitu maksudku. Berarti Andre Yoga sendiri akan menjadi apa yang orang inginkan. Iya, bukan. Bukan, karena tetap ada koridornya. Iya, karena ada persepsi sendiri. Iya, translate-nya harus tetap ada. Bagaimana orang inginkan A, tapi aku translate ke C atau D atau F gitu. Tapi tetap diterima oleh A. Terima atau nggak terima terserah mereka, tapi menurut aku komunitas ini menilai kayak gini ya aplikasinya aku jadi kayak gini. Karena kalau aku mengekspektasikan harapan mereka menerima aku, nggak gitu. Nggak bakalan selesai. Bukan gitu cara sistem kerjanya gitu maksudku. Betul. Oke, bicara soal karya ya Bli Andre ya. Kita di sini ada karya Andre Yoga dari gambar 1, gambar 2, gambar 3. Bli Andre sendiri memandang suatu karya lukisan ini sebagai apa? Aspirasikah atau bagaimana? Sebenarnya itu gimmick kecil sih menurutku. Gimmick kecil. Soalnya karya itu entah orang itu terkait atau enggak kan satu pertama. Terserah. Iya. Ketika orang itu terkait sama isu yang aku angkat, ya udah berarti mereka dapat wacananya lah, maksudnya dapat ceritanya, moral value, moral value-nya mereka dapat. Dan ini nih perkarya satu nih aku judulnya tuh People Power ya. People Power. Aku buat pas lagi politik waktu zaman Jokowi dan Prabowo. Prabowo kita kan agak kita politik sedikit. Identik dengan kata people power nih. People power, kita akan people power 212 gitu loh. Kita akan bahas ya apa hubungannya kuda, api, orang berteriak, tengkorak dan tangan. Kuda tuh sebenarnya power ya. Kalau orang identik tuh power. Ilmu ini tuh aku dapat dari DKV sih juga. DKV. Artinya perlu tuh kalau mau jadi seniman tuh perlu kampus. Iya bro. Perlu karena literasi. Kita mengkomunikasikan visual kita. Iya. Kan? Jadi jangan mentang-mentang aku mau menjadi seniman, aku tidak harus kuliah. Benar kan? Iya. Ada beberapa pelajaran yang perlu kita dapat dari kampus, benar. Benar. Bullshit kalau ngomong kayak kampus nggak perlu gitu. Berarti sih. Menyatakan bahwa perlu. Iya, karena betul. Kita kampus tuh ada komunitas, ada bagaimana cara kita. Dari sana kita berkembang. Iya, dari sana kita lama-lama tanpa terasa juga kita berkembang gitu loh maksudnya kayak ngomong sama A,
ini lo maksud karyaku, mau B, ini lo maksud karyaku. Dan memang ada buktinya, ini ada karya yang memang mendapat ilmu dan literasi ketika kita nggak bisa komunikasikan visual karya kita, itu bunuh diri namanya gitu, ngerti? Ya, nggak bisa mempertanggungjawabkan. Iya. Oke, lanjut, gimana Pak? Itu tuh kuda tuh power, people tuh adalah orang, literasinya dah, maksudnya langsung berbicara orang berteriak dan berbicara. Tangan tuh adalah stop tuh artinya kayak kekuasaan tuh kadang bisa nyetop suara orang gitu loh. Betul. Yang gue lihat. Betul. Dan tengkorak itu artinya ya maksudnya langsung aja ya kematian, maksudnya korban pun juga terjadi dalam tindakan people power tersebut. Betul. Makanya people power itu ada tengkorak, tangan dan kuda. Maksudnya itu translate ku pribadi gitu loh. Jadi gambaran dari Andre Yoga sendiri ini saling berkaitan ya. Dan ini lebih genrenya ke merah. Kenapa tangan merah? Karena merah itu lah warna pemberani kan, maksudnya ketika kita menyuarakan kita berani, dan ketika itu tangan stop maksudnya kayak jangan, maksudnya berani memberhentikan sesuatu. Iya. Itulah maksud translateku. Iya. Jadi gambaran Andre Yoga sendiri ini berkaitan satu sama lainnya ya. Objek by objek gitu. Kalau template-nya seperti ini, aku menilai dari objek by objek. Oke. Tapi Billy Andre sendiri mengharapkan nggak sih kayak yang ketika orang melihat lukisan ini orang harus ngerti gitu. Mengharapkan hal seperti itu atau? Harapan sih pasti ada ya. Ya kalau orang berpikirnya jauh gitu. Bisa apa? Bisa. Iya. Kalau bisa, tapi kan orang biasanya berharap kayak, ini kayaknya gini deh. Tapi pasti dia nanya deh, maksud pelukisnya gimana sih maksudnya? Iya. Maksudku gini. Tapi curious itu membuat kita semakin up sih sebenarnya. Apa sih maksudnya Andre Yoga gitu kan? Iya, sebenarnya makin up. Sebenarnya imajinasi orang itu kan kita nggak bisa batasi. Betul. Terus pas dia bilang A, B, C, ya aku apresiasi aja maksudnya. Iya. Ternyata kamu nangkep karyanya gitu. Ya nggak apa-apa. Berarti menghargai persepsi orang itu kan lain tentang lukisan Billy Andre sendiri itu it's okay. It's okay. Aku sangat berharga, berarti dia menginterpretasikannya dengan hal yang lain. Berarti dia bekerja dengan otaknya, dia sedang melihat karyaku. Artinya dia punya otak. Iya. Ya. Oke, kita beralih ke lukisan yang kedua ya. Ini kan lebih kayak yang apa ya? Lukisan. Ini nih judulnya, makanya kita judulnya kayak politik studio sebenarnya. Tapi saya melihatnya sendiri itu kayak yang ada unsur tabunya karena ada pantatnya di sini. Seperti lukisan-lukisan zaman-zaman Masehi, zaman-zaman kuno. Tapi ada seni-seni Balinya karena ada tapal Bali kan, ya kan ada legong segala macam, ada buaya. Mas Andre sendiri buaya. Apa yang sebenarnya ini membingungkan gitu loh dengan karya ini? Ini nih balik lagi ke judul ya, makanya politik studio itu sebenarnya bagaimana imajinasi kita tuh terlampiaskan di dalam studio maksudnya studio lukisku gitu. Politik studio itu artinya kayak, kalau politik itu kan kayak ibaratnya menguntungkan cara untuk bagaimana menguntungkan cara yang paling untung gitu loh, maksudnya kalau politik yang siasat atau apapun yang terkandung di sana. Maksudnya kalau politik studio ini, aku di studio tuh ngerasa kayak oke nih, kita punya objek, kita punya banyak objek. Salah satunya yang paling kita sering lihat objek studio itu adalah cewek telanjang, maksudnya wanita tubuh. Maksudnya kalau kita lihat atau sepemahaman kita tentang studio melukis, model telanjang kan gitu, maksudnya model dan telanjang. itu bukan dipersepsikan sebagai hal yang tabu ya bagi para seniman. Itu bagi para seniman tabu, tapi kalau untuk masyarakat lokal ya nggak tabu dong, maksudnya ngeliat menarik ya. Menarik ya betul. Tapi yang ini tuh sebenarnya aku tuh simpelnya sebenarnya ini kita nih punya option nih, kalau bahas karya ini ya, kita punya option, kita punya randel, muka ekspresi, sedangkan ada buaya. Dan yang aku harap tuh adalah di sini ketika objek kita adalah buaya nih ibaratnya. Poin kita adalah buaya. Akhirnya kita melukis buaya. Tapi option dari semua itu ternyata pola pikir kita untuk memfilter
Ya. Kenapa kita harus ngelukis buaya gitu loh? Ngerti nggak sih? Kita perlu banyak dimensi untuk filter gitu loh. Oke. Ada pantat cewek juga segala macam. Setiap aku ngelakuin itu di studio, aku alamin gitu loh. Aku pengen lukis buaya loh nih. Tapi ntar orang kayak gini nggak sih? Gini-gini nggak sih? Itu udah filterisasi yang itu tuh yang aku bahas di sini. Bagaimana kita politik. Kalau buaya kayak banyak orang yang laku deh, banyak yang beli. Maksudnya kayak ini loh. Kembali ke pasar. Kita mikirin pasar lah segala macam. Makanya dari itu kan politik studio gitu loh. Bagi kita ada di studio, kita mikirin buat apa ya? Buat orang Bali kali ya? Buat orang Bali, siapa tahu orang suka. Ternyata nggak suka aja. Buaya kali ya? Buaya ada model di sini. Kenapa kita nggak buatin langsung gitu? Lah buaya orang nggak seru seneng gitu loh. Makanya kita option, makanya cewek orang yang kayak Pak, ini nggak bener nih maksudnya gitu loh. Kita harus filter lagi nih apa yang ada di pikiran kita gitu. Lebih memfilterasi pemikiran kita. Tapi satu sisi Bri Andre, artinya di rumah banyak sekali lukisan-lukisan Bri Andre yang pajang. Ada di rumah, ada di studio sih juga. Ada di studio dan itu diperjualbelikan. Iya, at the moment sih, maksudnya kalau ada momen pameran. Akhirnya kalau ada pameran akhirnya dijual. Jadi pemasukan akhirnya dari sana ya kan? Iya. Dan sekarang pun juga ada website kalau mau ada yang beli bisa kirim profile. Ada semua lukisanku di sana gitu. Iya, Bli Andre ini sempat support band, juga visual artnya. Ada pameran juga, ada websitenya juga. Kalau teman-teman mau beli silakan. Soalnya penting sih jaga idealis tuh loh maksudnya. Betul. Kalau ini konteksnya aku pengen jualan, mereka kan nggak mungkin revisi dan ganggu gugat. Keinginanku untuk nyampein karya ini gitu loh. Betul. Kalau buat desain baju, ya sangat memungkinkan untuk benerin nggak nih gitu jadinya. Tapi satu sisi Bli Andre, kenapa? Satu sisi saya tahu ya Bli Andre ini kenapa nggak buka bisnis clothingan? Satu sisi bisa mendesain yang seperti apa? Sempat sih aku buat beberapa merchandise sendiri. Cuman kayak belum ada waktu lagi buat ngembangin. Kayak aku lebih fokus ke lukisannya deh. Lukisan, akhirnya akan memperjualbelikan lukisan ini. Iya. Jadi nggak ada interest ada untuk clothingan? Interest ada, cuman waktu dah banyak sih. Belum tukang sablon. Iya, lumayan ribet ya. Kalau ada yang pionirnya, peluncurnya jalan. Makanya kalau beli baju tuh di dev aja. Iya, bener udah. Iya kan udah jadi itu. Udah jadi. Nggak usah bikin segala macam. Dan Andre Yoga pun juga collab. Juga collab. Dan ini pun saya minta tolong juga sama Yudi untuk aku mau ada desain nih, bisa nggak bantu berubah ke file film dan segala macam. Itu udah beli dev aja Pak, jangan clothingan lain. Iya. Oke, satu sisi saya yang penasaran banget dari Bli Andre nih ya. Pernah nggak sih kayak yang apa ya? Angkat Pak. Jangan deh. Ketika Bli Andre menggambar itu kayak yang mikir kayak ini nggak Andre Yoga banget nih. Ini nggak aku banget nih, kayak yang akhirnya pada saat diperjualbelikan, saat laku, saat viral dan segala macam itu kayak yang itu karya tuh nggak bagus men, kayak itu pernah nggak sih? Pernah dong. Pernah. Nggak ketidakpuasan tuh pernah. Ini aqua ya. Aqua. Jadi itu loh, kadang-kadang kita membuat satu karya tuh ketidakpuasan tuh ada ya Bli Andre? Ada. Berarti pernah kita harus pahamin ini. Ketika orang beli karya kita, dan itu tuh nggak selalu mesti dia suka sama taste kita. Iya. Kadang ini adalah momen 5 watt dan 100 watt. Ibaratnya ibarat ini gitu ya dalam ibaratnya ya. 5 watt ketika satu masyarakat memahami karya kita, tapi 100 watt ketika kita sangat memahami karya kita. Ketika karya itu laku dengan skala 5 watt, berarti masyarakat itu kebaca dengan cara mindset berpikir mereka. Ini karya abstrak, dan ini disukai oleh semua masyarakat 5 watt, ibaratnya gitu. Dan berarti kita nggak bisa maksa mereka untuk jadi 100 watt dong. Mereka bisa menerjemahkan itu, dan mereka konsumsi itu. Sama kayak ini yang gue lihat sama Dewa. Aku lagi seneng denger Dewa kan, Dewa 19. Aku nonton di YouTube,
Dan Ahmad Dhani pun kayak bilang ini tuh aku tuh nggak terlalu suka loh sama lagu ini, lagu kangen. Tapi masyarakat itu viral. Masyarakat Indonesia suka. Iya, Kenapa enggak gitu loh. Ya udah kita publish aja itu dan masyarakat Indonesia suka gitu loh maksudku. Metode penderitaan inilah aku pelajarin dari dia, maksudnya kita nggak perlu suka 100% sama karya kita, tapi karya yang kita yang biasa tetapi mereka suka, berarti emang itu kemampuan mereka untuk membaca karya gitu. Nggak usah dimaksain gitu loh. Tergantung terhadap pasar ya. Iya, kalau pasar tuh emang beda, idealis juga beda gitu loh. Jadi kita tidak bisa memaksakan idealis kita gini tetap konsisten seperti ini. Itu maksudnya malah menjatuhkan ya. Nggak jatuh sih, maksudnya kayak imajinasi itu jadi stuck gitu loh. Ya, betul. Mereka lagi seneng gini nih, aku buatin gini. Padahal aku pengen kayak, aku pengen kesini, pengen ngeleak segala macam, nggak ada yang tahu. Gitu loh. Cari, kemana gitu loh. Iya. Dan itu yang membuat Andre Yoga sampai saat ini sampai ke kancah internasional, betul ya? Karena kita memperhatikan permintaan pasar ya. Iya. Pasar ya udah, pasar beda. Maksudnya untuk segmen itu, aku mungkin ada stok seperti ini untuk pasar. Untuk stok kalau pasar mampu menilai dan modelnya menerjemahkan karyaku, it's okay gitu loh. Tapi tetap aku jalan sama koridor yang aku mau gitu. Oke. Tetap harus ada gitu. Politik, politik studio. Betul. Kita harus berpolitik untuk berdagang ya. Politik studio dan aku kalau nggak gitu kita hidup dari mana? Beli rokok dari mana? Benar. Oke, satu lagi beli Andre ya. Satu lagi ada banyak banget. Enggak, satu lagi aja. Suka duka jadi seorang seniman lukis dan ilustrator tuh apa sih? Suka duka tuh ya ketika aku pure nih. Karya tidak diterima atau apa? Wah, karya nggak terima sih biasa, hal biasa. Udah biasa, maksudnya. Ya berarti persepsi mereka berbeda. Karena kalau karya nggak diterima itu kan ada faktor, maksudnya faktor kerja nih, misalnya si perusahaan ini tidak menerima karya kamu karena karya kamu mengandung unsur sara atau panjang, pantat gitu, sampai jatuh. Gitu, jadi aku it's okay karena emang aturannya seperti itu. Kalau tapi aku nggak pernah baper lah ya, nggak pernah. Ya betul. Oh ya udah berarti kayak gitu. Berarti nggak terima itu. Tapi ada, di luar itu ada suka dukanya? Di luar itu ada juga, maksudnya kayak sebenarnya aku ngerasa ditiru tuh dalam plagiat. Gimana beli Andre menanggapi misalnya ada yang gambar bikin kayak gini tuh gimana? Sebenarnya fine aja sebenarnya. Tapi biarin aja gitu apa? Ya biarin aja karena walaupun beli Andre tahu sendiri ini kayak gambaranku deh gitu, ditiru inspirasinya. Tapi aku at least seandainya mereka terinspirasi dari aku, maksudnya dia niru gambarku, tapi misalnya nggak mirip gitu tuh. Sombong. Maksudnya say hi lah, maksudnya kayak beli. Ada beberapa yang kayak beli, saya terinspirasi karena beli dan segala macam. Ada yang ngaku. Ada. Ada, itu ada, dan ada juga yang kayak nggak mengakui tapi prefer ya. Lebih baik kita mengakui terinspirasi dari Andre Yoga ketimbang kita membuat sesuatu dan nggak bilang-bilang gitu. Iya kan? Anda di luar sana tidak mengakui, mentiru Andre Yoga, hati-hati. Tapi aku karma menunggu. Tapi fine aja, maksudnya. Fine aja. Iya fine, karena aku pun juga meniru gitu loh, nggak bullshit. Ada inspirasi di luar. Iya, tapi aku nggak upload, maksudnya aku keep untuk secara teknik. Diri sendiri. Iya, untuk teknik dan untuk objek, maksudnya. Aku berusaha mungkin untuk sejauh-jauhnya dari hal yang menginspirasiku gitu. Membuat ciri khas sendiri. Tapi misalnya aku ambil objek ya, misalnya yang aku tiru nih, bukan tiru ya, yang menginspirasi. Menginspirasi, betul. Ambil objek tentang Bali kuno atau tentang gedung-gedung politik. Iya, betul. Menurut aku kayak, ini bagus nih, tema dan cara berpikirnya bagus. Jadi aku ambil aja, ini cara berpikir kritis dan segala macam, nyerang politik lah, nyerang tradisi dan segala macam. Jadi inspirasi aku juga. Dan digambarkan dengan hal yang lain. Iya, teknik pengaplikasiannya berbeda juga gitu, dengan mood dan color
color yang berbeda. Karena kalau mood, color dan imajinasi dan teknik sama, jadi sama dong jadinya. Itu gitu. ngaruh banget ya, mood segala macam tuh. Iya, mood tuh jadi kayak warna, dari konsep yang diambil, itu tuh ngaruh. Tapi one thing, hal yang menurut Billy Andre sendiri, rokok jatuh loh. iya. Menurut Billy Andre sendiri kayak yang desperate, kayak yang bukan desperate sih, kayak yang aduh kecewa banget. Desperate tuh gara-gara cewek sih paling. Wah, untung Andre Yoga punya pacar. Untung. Tapi hal dukanya tuh apa? Kalau suka kan udah ya diapresiasi secara internasional. Dukanya tuh ada nggak? Wah, duka tuh ya. Duka nih sedih ya, sedih ya. Iya. Yang sedih itu Ketika tidak dihargai karya. wah, aku nggak pernah nganggap nggak dihargai itu adalah sebuah duka. Lebih dia, ke kritik. kalau dia nggak menghargai berarti pemahamannya dia Berbeda. dengan Oke. aku, gitu aja sih. Oh, Kalau duka tuh palingan tentang karya nggak ada sih. nggak ada. Gua fine Berarti aja. fun terus ya? Iya. Seniman biasa gitu cuy. Fun terus, fun. Nggak, desperate ada sih. Oh ada. Ntar loh, aku cari-cari dulu desperate. cari-cari dulu. Desperate tuh sentralisasi sih yang aku rasain. Hmm. Desperate tuh kadang yang di aku itu sentralisasi maksudnya di Jakarta ya. Oke, pusat Bagaimana, kota. pusat kota, apresiasi seniman di sana dan booming di sana tuh Lebih tinggi, lebih cepat pergerakannya daripada di Bali. Di Bali. Oh. Sedangkan di Bali kalau kita Jakarta kita Sebelah mata. Iya, sebelah mata, tapi kita punya jalan pintas dong. Maksudnya budaya dan pariwisata dan baliknya. Pariwisata tuh adalah Turis dan pariwisata adalah segmen pasar kita. Link itu tuh sebenarnya jalan pintas kita untuk keluar sana. Untuk membumingkan karya kita. Iya, karena kalau kita berharap sama sentralisasi Jakarta dan segala macam. Oke. Aku udah berkarya dari 2013 men sampai sekarang nggak Dari ada. 2013 2012 berkarya. bahkan 2012 sampai sekarang nggak bahkan. Berjuang seperti ini. Iya, karena sentralisasi di Jakarta dan segala macam bukan meremehkan ya, cuma Betul. Tanggapan media sana dan sini tuh nggak balance. Nggak balance karena dia pusat kota, terekspos-nya lebih banyak seperti Aku itu. sangat sering merasakan Sedangkan itu. Bali itu pulau seni. Iya, pulau seni. Tapi masih dipandang sebelah mata menurut Andre Yoga. Dipandang dengan pandangan mereka tentang tradisi mereka terus, dengan maksudnya dengan pondasi mereka untuk berkarya sesuai tradisi. Iya. Karena di sini pun juga orang udah mulai berkembang otaknya gitu loh, berkembang dengan karya seninya gitu loh. Iya. Makanya kayak it's fine, mungkin kita bisa next. Oke. Artinya ada visi untuk mendobrak hal itu ya kan? Iya. Karena mereka di luar sana lebih bisa terekspos pergaulan segala macam. Sangat panas men di sini. Maksudnya aku pun juga ngerasain temen-temenku di sini tuh punya skill yang sangat luar biasa. Tapi tidak terekspos. Iya, sangat tidak terekspos. Oke. Karena balik lagi, maksudnya mereka semua yang megang media. Ya. Makanya setiap jering beli jering ya. Dia beli jering. Halo, beli jering ya. Statementnya dia bilang kayak Jakarta tuh Indonesia bukan Jakarta gitu tuh. Oke. Aku mendukung itu. Karena Indonesia bukan Jakarta emang. Papua juga Indonesia gitu loh. Betul. Seniman di Papua juga bisa pantas terekspos gitu loh. Betul. Dan dari segala aspek BUMN dan segala macam yang perusahaan di Papua pantas terekspos untuk kita, untuk ini dah Indonesia gitu loh. Iya, tapi sementara ini tidak terupload di media. Dan aku sebagai seniman aku ngerasain itu. Ketika media Jakarta yang jelas-jelas nih, magazine atau apa yang sudah sangat terkenal di sana. Ya. Mereka nggak bisa nge-expose masyarakat di Bali, di Lombok, di Papua. Padahal justru potensinya lebih besar daripada mereka pun punya skill-skill yang sangat luar biasa loh maksudku. God. Itu yang gue sangat kecewain dari oh my god. Indonesia gitu loh, kecewa. Bukan Iya. maksudnya kayak itulah, tapi aku sisi lainnya cinta Indonesia. Iya benar. Karena kita part of Indonesia. Iya, kita nggak bullshit, kita ada bagian dari Indonesia. Cuman kita have to mendobrak hal itu semua. Dan ketika mereka cuman nyari misalnya ya suatu media yang besar pengen aku pengen nyari seniman nih buat kolaborasi sama mediaku, siapa ya? Ruang lingkup mereka ya Jakarta. Iya, karena pusat kota. Iya, pusat kota. Ketika mereka perlu kurasi untuk masyarakat Bali,
mereka nggak sampai gitu loh. Tersingkirkan, bukan tersingkirkan. Bukan tersingkirkan. Bukan nggak sampai ke sana. Iya. Iya. Belum sampai lah. Iya, yang iya, aku harapin iya. sih sampai. Iya, tuh teman-teman, kalau misalnya ada media yang menonton ya Pak ya, Iya. orang-orang Bali ini sangat memiliki banyak sekali potensi Iya. seni di dalamnya, tapi belum terekspos. Betul. Jangan dipikir orang Bali itu selalu bertamengkan sama tradisi. Oke. Iya. Ya, Orang adat Bali itu- istiadat dan iya. segala. Ketika orang Bali, oh seniman Bali, gambar wayang ya. Maksudnya Oh, kayak biar nggak ada statement itu. Buktinya enggak gitu. Enggak, iya, karena kita punya suara yang berbeda juga di Oke. sini gitu loh. Iya. Yang aku harapin sih kayak gitu. Cuman kalau nggak bisa ya udah. Ya, kita harus survive, kita harus Ya, berjuang survive. dengan hal itu. gitu, Dan aku sementara- harapin, aku pun Bali aku ngerasa beruntung loh. Maksudnya ada pariwisata yang datang ke sini dan segala macam. Aku sangat beruntung loh. Aku punya link dan bule punya link. Maksudku orang Papua, seniman Papua, Manado dan Lombok segala dan macam sebagainya. kan. Iya kan? Perlu Terbang lagi. kan perlu support juga dari pusat gitu loh. betul. Sementara yang kita lihat hanya pusat kota ya. Iya, pusat kota. Iya, Siapa iya, sih yang terkenal di pusat Iya, kota dan segala macam. Kita buatin panggung di Bali. Iya. That's wrong menurut aku ya. Ya. Ketika di pusat itu udah hype, di sini pun juga butuh hype biar kita Kita hype juga merata. bisa, gitu. Iya, Kita betul. hype tuh merata gitu loh. Oke. Dari Aceh, dari semua weh. So many dong. Ya. Kita Oke, one thing. Satu pesan buat teman-teman di luar sana yang ingin bergerak di bidang seni lukis, seni ilustrator menurut Andre Yoga, pesan untuk Andre Yoga kepada teman-teman semua apa? Pesan tuh Tetap berkarya? terlalu mainstream. Tetap terlalu mainstream. Tetap mabuk? Enggak. Karya tuh jangan dipaksain. Oke. Ketika keinginan untuk berkarya, kalian bisa tahu sendirilah kapan kalian harus berkarya, kapan kalian untuk cari inspirasi. Yes. Itu tuh kalian punya kadarnya sendiri. Iya. Ketika kalian, aku tuh pengen tema nih, pengen ide, kalian pasti cari ide sendiri. Ini ideku. Ya. Ketika kalian ingin menaplikasikan, kalian juga tahu sendiri. Yes. Intinya kalian percaya sama diri sendiri. Intinya percaya dengan diri sendiri dan konsisten. Iya, konsisten. Nah, itu tuh dari Andre Yoga ya. Iya. Oke, itu dia perbincangan kita dengan Bapak Andre Yoga yang sudah beranjak ke kancah internasional. Luar biasa, semoga bisa menginspirasi teman-teman seniman di luar sana ya. Satu lagi, kita harus tetap berkarya dan kita bisa mendobrak permintaan pasar. Ya kan? So, ikutin terus perbincangan kita ke depannya karena kita tidak akan menginterview hanya seniman lukis atau band dan lain sebagainya. Kita akan menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih untuk Andre Yoga sudah memberikan pesan-kesan agak lah kan ya. Semoga by the way aku untuk teman-teman di luar sana terinspirasi dan mendapatkan edukasi. So, don't think too much, don't drink too much, just drink with depth. See you soon. Andre Yoga, thank you so much. Hey.